宗，我萧炎回来了。 Halo semua, di video ini admin akan membahas alur cerita sebelumnya yang dimana di episode sebelumnya kita melihat bagaimana Xiaoyan telah bertemu Xiao Li, dan mereka berdua memutuskan untuk membuat praktisi dari orang-orang hitam Black Corner untuk membantu mereka menyerang sekte Mystic Cloud. Namun Xiao Li pun mengatakan agar menyuruh Xiaoyan menemui ketua pertama, agar nantinya tidak salah paham. Xiaoyan pun langsung menemui ketua pertama dan langsung mengatakan niatnya, bahwa dia akan membuat praktisi dari organisasi hitam untuk membantunya, nantinya untuk menyerang sekte Mystic Cloud. Awalnya ketua pertama pun terkejut dengan hal ini, namun ketua berpikir bahwa ini menguntungkan akademik juga, jika para organisasi hitam itu telah di bawah kuasa Xiaoyan, mungkin mereka tidak akan berani lagi menyerang akademi, yang pada akhirnya ketua pertama menyetujui rencana Xiaoyan. Xiaoyan dia mengatakan kepada Xiao Li bahwa ketua pertama setuju. Kemudian Xiao Li pun menuju Black Corner untuk membuat praktisi dari orang-orang yang telah diburu KPK. Setelah itu Xiaoyan kembali bertemu ketua pertama. Xiaoyan berkata mungkin dalam waktu dekat aku akan pergi dari akademi. Ketua pertama berkata, Xiaoyan, apa kamu tidak akan membantu Xiao Li untuk mengumpulkan orang-orang dari Black Corner? Pasti Xiao Li akan kesulitan jika dia seorang diri membuat praktisi. Xiaoyan berkata mungkin untuk saat ini aku tidak akan membantunya. Namun jika aku mendapat surat dari Xiao Li dia membutuhkan bantuan, aku akan datang membantunya dengan secepat mungkin. Namun untuk sekarang aku akan berlatih terlebih dahulu, bagaimanapun aku harus terus berlatih dengan giat, karena aku tahu musuhku lebih kuat dibandingkan diriku. Kemudian ketua pertama pun menanyakan sebenarnya apa hubungan Xiaoyan dengan wanita kuat yang selalu ingin membunuh Xiaoyan. Dia selalu mengikutimu, aku menjadi penasaran. Yang pada akhirnya Xiaoyan pun menjelaskan sebenarnya dia sosok Ratu Medusa di generasi ini. Setelah mendengar perkataan Xiaoyan, ketua pertama pun sangat terkejut. Ternyata wanita elit Dozong tersebut adalah Ratu Medusa yang sangat legenda. Aku tidak menduga ternyata elit Dozong itu adalah Ratu Medusa yang sudah banyak didengar oleh semua orang. Ketua pertama berkata, kamu sangat beruntung Xiaoyan, karena kamu telah membuat Medusa marah, namun itu membuat kamu terselamatkan dari musuh-musuh kamu. Ketua pertama berkata Ratu Medusa dia tidak ragu untuk membunuh seseorang atau membantai mereka walaupun itu masalah yang sepele. Xiaoyan mengatakan aku akan berhati-hati jika aku sedang berhadapan dengan Ratu Medusa, pasti aku akan bisa menyelesaikan masalahku dengan cara baik-baik. Setelah perkataan itu akhirnya Xiaoyan pun dia pergi meminta izin kepada ketua pertama untuk membeli rokok dulu. Setelah kepergian Xiaoyan, ketua pertama pun mengatakan Ratu Medusa walaupun dia sangat mengerikan, pada akhirnya dia akan jatuh cinta kepada seseorang yang telah menaklukkannya. Sepertinya ketua pertama mengetahui tentang bagaimanakah kisah kehidupan Ratu Medusa. Cerita berpindah lagi kepada Xiaoyan yang sekarang setelah berbicara dengan ketua pertama, dia langsung berniat untuk berlatih gulungan yang telah diberikan oleh Sun Er. Xiaoyan dia telah menuju ke dalam hutan untuk mencari tempat yang bagus untuk berlatih teknik ini. Walaupun dia juga belum yakin apakah dia sekarang mampu mempelajari teknik ini atau tidak, karena dirinya masih berada di puncak doang. Namun Xiaoyan berpikir setidaknya lebih baik dia mencoba daripada tidak. Akhirnya setelah mencari cukup lama Xiaoyan menemukan tempat yang bagus. Namun ketika Xiaoyan akan berlatih tiba-tiba Xiaoyan merasakan ada yang mengikutinya dari tadi. Kemudian Xiaoyan pun berteriak, aku tahu kamu ada di sana, sekarang keluarlah, jangan sembunyi. Tidak lama setelah itu sosok wanita bohai muncul langsung menghampiri Xiaoyan, yang tidak lain itu adalah janda Medusa, yang kembali muncul di hadapan Xiaoyan. Aduh, woman ini selalu ganggu mulu cuy. Janda bohai itu mengatakan, apakah kamu ingin mati Xiaoyan? Sekarang tidak ada lagi yang melindungimu. Xiaoyan yang melihat Ratu Medusa dia pun sangat terkejut, ia tidak menyangka Ratu Medusa muncul di hadapan Xiaoyan kembali. Ternyata selama ini Ratu Medusa selalu mengawasi Xiaoyan, kemanapun dia pergi. Bagaimanapun mungkin dia masih tidak terima atas penanaman benih. Xiaoyan berkata, aku tahu Ratu Medusa, kamu sekarang tidak akan mampu untuk membunuhku. Ratu Medusa dia sangat emosi mendengar perkataan dari Xiaoyan. Xiaoyan pun menjelaskan kepada Ratu Medusa, walaupun kamu mampu menggerakkan tubuhmu, namun aku tahu dalam jiwamu masih tertekan oleh piton penelan surga. Dengan begitu kamu tidak mampu menyakitiku bahkan untuk membunuhku. Kemudian Xiaoyan mengatakan, aku akan melakukan kesepakatan lagi denganmu. Aku bisa menghilangkan pengaruh piton penelan surga dalam jiwamu. Dengan begitu nantinya kamu akan terlepas dari pengaruh piton penelan surga.
Ratu Medusa yang mendengar kesepakatan dari Xiaoyan, dia pun bingung. Sebenarnya Ratu Medusa sudah tidak percaya dengan Xiaoyan kesepakatan sebelumnya saja. Xiaoyan malah ingkar dan malah menanam benih kepadanya. Bagaimana bisa Medusa mempercayai Xiaoyan lagi? Medusa pun mendekat dan mengatakan, mengapa aku harus percaya denganmu? Bukankah selama ini kamu selalu ingkar dengan janjimu? Setelah itu Xiaoyan langsung mengeluarkan sebuah gulungan dari cincin penyimpanannya, dan kemudian membukanya. Medusa mendekat dan melihat gulungan tersebut. Xiaoyan mengatakan bahwa ini adalah pil tingkat 6, yaitu pil pemulihan jiwa. Bahan obat-obat dan bahan pil dalam gulungan ini sulit untuk didapatkan. Xiaoyan berkata, aku akan membantu kamu untuk membuat pil tingkat 6 ini, tentu saja jika kamu mau melakukan kesepakatan denganku. Setelah itu Xiaoyan pun mengatakan, akankah lebih baik aku memanggil dengan nama yang lain? Hal itu Xiaoyan takutkan orang-orang lain mengetahui identitas sebenarnya dari janda Medusa. Medusa pun mengatakan dengan sinis, lebih baik kamu urus hidupmu, tak usah ngurus hidupku. Namun Xiaoyan mengatakan, bukankah akan lebih bagus aku memanggilmu Kailin? Nama Kailin Xiaoyan ambil dari warna piton penelan surga yang sekarang telah menyatu dengan Ratu Medusa. Mendengar hal tersebut Medusa dia murka. Dia sangat marah dan langsung menatap tajam lagi Xiaoyan, namun Medusa yang melihat senyuman Xiaoyan dia pun merasa berdebar. Yang membuat amarah mengerikan Ratu Medusa pun mulai menghilang. Medusa pun mengatakan bahwa nama Ratu Medusa adalah namaku yang selama ini aku pakai dan itu juga sebagai statusku saat ini. Setelah mengatakan itu Medusa dia menjauh. Dengan itu Xiaoyan tidak usah merubah nama yang sudah ada. Xiaoyan mengatakan, Ratu Medusa, kamu sekarang telah mendapatkan tubuh baru. Seharusnya kamu mendapatkan nama baru sebagai manusia. Terlebih dengan memanggil kamu dengan Ratu Medusa itu sangat merepotkan bagiku. Mulai saat ini aku akan tetap memanggilmu sebagai Kailin. Setelah mendengar perkataan itu Medusa pun masa bodoh dan pada akhirnya Ratu Medusa pun menghilang dari pandangan Xiaoyan. Pada akhirnya untuk sekali lagi Ratu Medusa dan Xiaoyan pun membuat kesepakatan berjualan basreng. Akhirnya setelah kepergian Ratu Medusa, Xiaoyan pun dia akan dengan tenang berlatih teknik yang telah diberikan oleh Sun Er. Dengan seketika Xiaoyan pun langsung membuka gulungan yang telah diberikan Sun Er dan cahaya emas pun kembali muncul. Sekarang Xiaoyan akan belajar teknik membalik gunung. Karena teknik ini Xiaoyan bisa latih di saat dia masih di tingkat puncak doang. Xiaoyan dengan cepat membaca informasi yang dia lihat. Dan setelah itu Xiaoyan pun langsung membuka matanya kembali. Xiaoyan menyadari teknik ini pantas saja disebut teknik tingkat D. Karena Xiaoyan harus membuka 3 aliran jalur Qi. Jika ingin mempelajari teknik ini, Xiaoyan tahu teknik ini lebih sulit dari teknik api membelah tsunami. Xiaoyan pun merasa kesulitan mempelajari teknik ini. Namun tentu saja Xiaoyan tidak mungkin menyerah untuk mempelajarinya. Xiaoyan mulai mempelajarinya dengan sangat fokus. Xiaoyan pun berusaha membuka jalur Qi. Walaupun jika membuka jalur Qi itu sangatlah menyakitkan, namun rasa sakit itu hanya sementara. Xiaoyan pun merasakan ada sesuatu yang aneh. Ketika dia membuka jalur Qi, ia tidak merasakan sakit yang sangat menyengat. Kemudian Xiaoyan pun menyadari mungkin karena tubuhnya selama ini selalu disempurnakan. Ditambah lagi Xiaoyan yang suka memakan pil, tentu saja tubuh Xiaoyan berbeda dengan tubuh orang lain. Dengan begitu tubuh Xiaoyan lebih kuat beda dengan orang lain, membuat Xiaoyan tidak merasakan sakit yang berlebihan. Singkat cerita Xiaoyan pun mulai membuka jalur Qi di dalam tubuhnya. Walaupun tidak merasa sakit, ternyata membuka jalur Qi membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah Xiaoyan 5 hari berlatih, ternyata Xiaoyan baru saja membuka 1 jalur Qi. Dan setelah itu Xiaoyan pun langsung melanjutkan membuka jalur Qi keduanya. Singkat cerita 10 hari pun telah berlalu, Xiaoyan berhasil membuka jalur Qi yang kedua. Xiaoyan pun sangat senang dia berhasil membuka 2 jalur Qi. Mungkin dalam waktu 1 bulan dia mampu mempelajari teknik segel membalikkan gunung. Xiaoyan terus lanjutkan membuka jalur Qi yang ketiga. Akhirnya setelah 15 hari Xiaoyan berhasil membuka jalur yang ketiga, yang membuat Xiaoyan sekarang bisa langsung mempelajari teknik segel membalikan gunung. Kemudian setelah Xiaoyan membuka jalur Qi, Xiaoyan pun langsung mencoba teknik membalikan gunung tersebut. Di sini Xiaoyan pun langsung menyalurkan dokingnya ke seluruh tubuh dan tiba-tiba, tangan Xiaoyan pun membuat sebuah segel, dan setelah itu Xiaoyan pun berteriak Open Mountain Seal. Tiba-tiba cahaya emas muncul dari tangan Xiaoyan, namun tidak lama setelah itu tiba-tiba cahaya emas itu kembali menghilang kembali. Xiaoyan pun sangat kaget, ternyata konsumsi dari teknik ini sangatlah besar menyerap dokinya. Setelah itu Xiaoyan beristirahat sebentar karena dia sangat kelelahan terus berlatih.
Xiaoyan pun beristirahat sambil membuat cangkir kopi dan menghisap rokok Sampurna Mil. Jadi gay Sampurna Mil lebih enak. Walaupun itu membuat istriku marah hehe. Singkat cerita, Xiaoyan pun tanpa terasa telah berlatih sekitar 5 hari untuk mempelajari teknik ini. Namun Xiaoyan masih sangat kesulitan untuk mempelajari teknik ini. Xiaoyan harus mengeluarkan dokinya secara teratur, dengan segel tangan yang mendorong. Hal ini harus dilakukan secara bersama-sama, jika tidak teknik ini akan gagal digunakan. Xiaoyan merasakan berlatih teknik ini sangatlah sulit, pantas saja ini adalah teknik yang sangat tinggi. Dan untuk berlatih teknik ini harus diperlukan setidaknya seseorang itu harus menembus tingkat doang, karena membutuhkan penyerapan energi alam yang sangat besar. Seperti mode Senin Naruto, Xiaoyan pun terus berlatih beberapa hari kemudian, namun Xiaoyan masih sangat kesulitan untuk menguasai teknik Open Mountain Seal ini. Xiaoyan mengatakan, ini adalah harapanku di saat ketika aku berhadapan dengan Yunsan. Artinya, aku tahu sepertinya ketika aku pergi dari Jiyama, pasti Yunsan juga sekarang telah menjadi lebih kuat dari yang dulu. Kemudian Xiaoyan pun kembali terus berlatih dan mengeluarkan dokinya secara bersama-sama, dengan Xiaoyan mendorong ke depan dan tiba-tiba cahaya emas muncul. Namun sekarang Xiaoyan melihat ada peningkatan dalam latihannya. Kemudian cerita pun berpindah lagi kepada Xiaoli yang sebelumnya kita ketahui Xiaoli telah pergi ke Black Corner untuk membuat praktisi dari orang-orang yang telah diburu KPK. Singkat cerita, Xiaoli telah tiba di Black Corner. Xiaoli dan organisasi yang telah sebelumnya dibuat. Dia melakukan push rank melawan para organisasi hitam Black Corner, karena orang-orang organisasi hitam mereka akan tunduk ketika mereka dikalahkan. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu Xiaoli berperang melawan para organisasi hitam, dan banyak dari mereka pun menyerah dan masuk ke dalam praktisi dari Xiaoli. Telah banyak orang yang telah bergabung. Sekarang praktisi Xiaoli adalah salah satu praktisi terkuat yang ada di Black Corner. Xiaoli telah banyak merekrut pasukan dari orang-orang organisasi hitam ini, dari buronan KPK, hingga mantan pencuri sendal di masjid, dan juga mantan afiliator Doni Salmanan, dan juga Indra Ken, semua direkrut oleh Xiaoli. 那天晚上，正是墨铁佣兵团的欢庆日。